Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan persediaan. Itu dari saya, Fizaran Fadilah, ada Salsabila Nur Aziza, dan ada Muhammad Farabi. Untuk di sini saya akan menjelaskan definisi persediaan. Jadi, persediaan adalah aktiva tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Aktiva dalam proses produksi atau dalam perjalanan, aktiva dalam bentuk perlengkapan digunakan dalam proses produksi atau pemberi jasa. Nah, di sini ada metode pencatatan persediaan. Yang pertama di sini nih ada namanya sistem perpetual. Jadi di sistem perpetual ini adanya sistem pencatatan terus-menerus, disebut juga dengan sistem balance permanen. Jumlah penjualan maupun biaya pokok penjualan akan dicatat pada setiap penjualan. Jadi di sini ada ciri-cirinya, ciri-ciri dari sistem perpetual itu yang pertama itu ada persediaan akan diperbarui terus-menerus. Yang kedua, jumlah fisik dan nilai persediaan dapat diketahui setiap saat. Yang ketiga, catatan harga pokok penjualan atau dibilang cost of goods sold itu muncul bila terjadi penjualan barang. Dan yang terakhir, yang keempat ini, saldo perkiraan di akhir periode menunjukkan jumlah persediaan akhir. Terus yang kedua ini sistem periodik. Nah, disebut juga sistem pencatatan fisik. Ciri-cirinya itu ada persediaan tidak mengalami perubahan, itu yang pertama. Terus yang kedua itu adanya saat terjadi pembelian barang dicatat pada perkiraan pembelian. Yang ketiga, saldo pada persediaan hanya jumlah persediaan pada awal periode. Yang keempat, pada akhir periode total pembelian ditambah dengan persediaan awal. Dan yang terakhir, yang kelima ini, persediaan akhir diketahui dengan cara perhitungan fisik. Dampak persoalan pada akuntansi pada persediaan pada laporan keuangan. Jadi bisa terlihat pada saat kesalahan persediaan akhir, yaitu terlalu tinggi dan di aset terlalu tinggi, dan kewajiban tidak terpengaruh, ekuitas terlalu tinggi. Bisa juga saat kesalahan persediaan akhir itu terlalu rendah, asetnya terlalu rendah, kewajibannya tidak terpengaruh, dan ekuitasnya terlalu rendah. Biaya perolehan persediaan. Di sini biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Asumsi arus biaya. Yang pertama itu ada metode identifikasi khusus. Metode arus pembiayaan fisik yang aktual, di mana item yang masih dalam persediaan dinilai secara khusus untuk memperoleh biaya total persediaan akhir. Eh, eh, Ciri-cirinya itu prakteknya relatif jarang. Terus lalu kebanyakan perusahaan membuat asumsi atau cost flow assumptions, asumsi arus biaya mengenai unit mana yang dijual. Next. Lalu yang kedua ada pembiayaan persediaan, first in first out atau FIFO. Ciri-cirinya barang yang terakhir dibeli adalah yang pertama dijual. Lalu sering paralel arus fisik aktual barang dagangan. Dan yang terakhir, umumnya bisnis yang baik mempraktekkan untuk menjual unit yang tertua dahulu. Asumsi arus biaya yang ketiga yaitu pembiayaan persediaan average cost atau biaya rata-rata.
Yang pertama, mengalokasikan harga pokok barang yang tersedia untuk dijual berdasarkan biaya unit rata-rata tertimbang yang terjadi. Yang kedua, berasumsi barang sama dalam sifatnya. Yang ketiga, mengaplikasikan biaya unit rata-rata tertimbang ke unit di tangan untuk menentukan nilai persediaan akhir. Nilai realisasi neto. Nilai realisasi bersih atau neto adalah taksiran harga jual dalam kegiatan usaha normal, dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi beban penjualan. Dengan kata lain, nilai realisasi bersih adalah estimasi terbaik dari jumlah bersih bahwa persediaan diharapkan untuk direalisasikan atau diterima. Metode estimasi persediaan. Yang pertama itu ada metode retail. Metode retail didasarkan pada hubungan antara biaya barang tersedia untuk dijual dan harga retail. Harga retail dari semua barang dagangan harus diakumulasi dan ditotal. Persediaan pada retail dihitung pada harga retail barang yang tersedia untuk dijual dikurangi penjualan bersih pada retail. Yang selanjutnya, rasio dihitung dengan membagi biaya dengan harga retail. Yang terakhir, persediaan pada harga retail dikali rasio biaya sama dengan jumlah persediaan yang diestimasi. Selanjutnya itu metode laba kotor. Yang pertama, presentasi laba kotor diestimasi berdasarkan pengalaman sebelumnya yang disesuaikan dengan perubahan yang diketahui. Yang kedua, laba kotor dihitung dengan mengalihkan tingkat laba kotor estimasi dengan penjualan bersih aktual. Yang ketiga, harga pokok penjualan estimasi dihitung dengan mengurangi laba kotor dari penjualan aktual. Yang terakhir, harga pokok penjualan estimasi dikurangi dari barang tersedia untuk dijual aktual untuk menentukan persediaan barang estimasi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.